Selamat pagi, saya Natania. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis faktor-faktor lingkungan eksternal bagi perusahaan Omoja Toys. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2007. Merupakan industri kecil menengah yang memproduksi mainan dan alat peraga edukatif dengan bahan kayu. Perusahaan ini merupakan bidang usaha pendidikan anak usia dini dan usia dasar. Sudah memiliki lebih dari 300 distributor. Sekarang workshopnya berada di Bogor. Omoja Toys didirikan oleh Ibu Yuni. Awalnya pedagang mainan importan berasal dari Cina, dan kemudian tahun 2007 Ibu Yuni ingin memproduksi sendiri. Visinya menjadi produsen dan pedagang mainan edukatif yang mampu bertahan dan berkembang. Misinya mengatur jadwal produksi agar keberadaan pekerjaan bagi pekerja yang terjaga, meningkatkan kapasitas dan penghasilan pekerja, juga menjaga kemampuan serta meningkatkan kapasitas produksi, membantu distributor dalam persediaan produk dan pengiriman barang, juga memproduksi produk yang bermutu yang bisa membuat konsumen senang. Ini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh Omoja Toys dengan berdasarkan kategori dari balon, puzzle, kereta api, mes, kolintang, juga motong, wire games, dan menjahit. Nah, dari industri mainan, produk Omoja Toys termasuk penggolongan barang di HS kode 95 atau 903. Dari daftar kategori produk lengkapnya bisa dilihat di tabel ini. Ada macam-macam kategorinya, ada kereta elektrik, perabot, rakitan model, puzzle, balok, tali numpak, dan lainnya. Ini menunjukkan banyaknya kategori mainan karena adanya minat dan kebutuhan terhadap mainan. Mainan anak dirancang sebagai alat hiburan dan edukasi bagi anak. Nah, dilihat tujuan melihat kode ini supaya bisa melihat peta perdagangan secara global dan data statistiknya. Nah, saya mengambil dua isu yang mempengaruhi ekonomi. Yang pertama dari ekspor dan impor. Yang kedua pandemi COVID-19. Yang isu pertama, menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, industri mainan anak menjadi salah satu sektor manufaktur andalan karena dapat berorientasi ekspor. Industri mainan di Indonesia mampu memberikan kontribusi pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional. Juga memiliki potensi pasar global yang cukup besar. Bisa dilihat tabelnya secara dunia. Di tabel ini ekspor komoditas mainan dari Indonesia sepanjang dari tahun 2017 meningkat sebesar 9%, menjadi nilai 507.553.000. Nah, kemudian meningkat sebesar 3% di tahun 2019 sebesar 521.957.000. Ini datanya saya ambil dari data trademaps.com. Nah, dari data trademaps, negara importir mainan dari Indonesia itu yang terbesar di Amerika, yang salah satu industri mainan besar di Indonesia namanya perusahaan Mattel, anak perusahaan dari Mattel yang dari Amerika yang memproduksi Barbie yang berada di Cikarang.
perusahaan ini sudah menyerap menyerap tenaga kerja sekitar 10.000 dan nilai ekspornya dalam kurun 5 tahun terakhir rata-rata di atas 150 juta US dollar per tahun. Selain Amerika, Indonesia juga mengekspor ke Singapura, Inggris, Jepang, Cina, dan lainnya. Nah, kemudian ini adalah selain keunggulan ekspor ke luar negeri, pemerintah Indonesia juga membuka pasar dalam negeri sehingga mainan dari Cina itu menguasai pasar domestik. Cina berhasil mengungguli peringkat pertama dalam negeri sehingga mainan dengan nilai 335.469.000 US dollar dengan pangsa pasarnya itu sebesar 78% di Indonesia. Tidak mengherankan yang ditemui di online marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, produknya besar dikuasai oleh barang-barang impor dari Cina. Nah, apa peluang dan ancamannya? Peluang tentu industri mainan Indonesia dapat orientasi ekspor. Ancamannya mainan dari Cina dapat menguasai pasar domestik. Jadi apa implikasinya? Omo Jatoi belum melihat peta perdagangan secara global akan dapat melihat ancaman dan peluang yang mempengaruhi ekonomi, akan dapat melakukan inovasi baik produksinya, cara kemasan, kerjasama, distributor, dan lainnya supaya dapat bersaing secara global. Nah, ini adalah isu kedua, pandemi COVID yang mempengaruhi ekonomi Indonesia. Ya. Jadi dilihat tabel ini, grafik ini, kok terjadi kontraksi ekonomi pada kuartal 2 tahun 2020. Ya, ini adalah kontraksi ekonomi terbesar. Nah, ini meningkat sebesar 5,05% pada di kuartal 3. Jadi Asosiasi Mainan Indonesia mendata utilitas industri mainan nasional anjlok sehingga 65% akibat pandemi. Penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan berdampak terbatasnya aktivitas ekspor dan impor yang berpengaruh pada rantai pasok secara global. Ya, karena ketersediaan bahan baku untuk produksi pun menjadi menipis. Nah, peluang ini bisa menjadi peluang bagi industri lokal yang dapat meningkatkan produksi dan penjualan karena importir tidak bisa memasuk barang mainan import yang berada tidak begitu banyak lagi. Ancamannya tentu menurunnya daya beli masyarakat sehingga penjualannya menurun. Kedua, aktivitas bisnis industri mainan terganggu mulai dari produksi hingga distribusi. Jadi implikasinya, Omo Jatoi bisa melihat ancaman dan peluang dari faktor mempengaruhi ekonomi, menurunnya daya beli masa karena pandemi, namun bisa menjadi peluang bagi Omo Jatoi karena dapat memasarkan mainan dalam domestik dan dapat produksi dengan bahan baku asal negeri sendiri. Lingkungan sekarang sudah masuk lingkungan politik. Lingkungan politik, isunya perang dagang antara Amerika dan China. Amerika akan memperlakukan tarif sebesar 15% untuk produk buatan China. Memungkinkan akan ada ancaman meningkatnya arus impor mainan dari China ke Indonesia. Tapi ada peluang karena
pemberlakuan tarif ini justru mendorong sejumlah produsen mainan dari Cina akan membangun fasilitas produksi di Indonesia. Hal ini bisa menjadi peluang besar bagi eksportir di Indonesia. Maka implikasinya Omoja Toys akan mendidik lebih sadar lingkungan politik seperti perang, dagang Amerika dan Cina. Juga bisa melihat peluang dan perkembangan bisnis di masa depan dan juga bisa memanfaatkan peran sebagai eksportir di Indonesia. Sekarang masuk lingkungan teknologi. Nah, teknologinya pada industri mainan anak. Ketua Asosiasi Mainan Indonesia, Sujadi Lukas, mengatakan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam mainan teknologi. Mainan teknologi yang berada di Indonesia masih sedikit. Ancamannya saat kena pandemi terjadi rendahnya utilitas industri mainan disebabkan oleh tersendatnya importasi bahan baku. Seperti yang kita ketahui, sekitar 35% bahan baku komponen mainan elektronik masih diimpor, khususnya dari Cina. Nah, bisa jadi peluang jika ingin menggandeng investor dari Cina untuk mengambil alih teknologi, karena mereka memiliki pengetahuan dan peralatan lebih maju untuk meningkatkan produk mainan. Peluang juga dapat meningkatkan kemampuan produksi mainan elektronik. Juga dapat membuka pasar bisnis mainan dengan tema teknologi. Apa implikasinya bagi Omoja Toys? Nah, sebenarnya bisa nih peluang masa depan inovasi mainan yang menggunakan teknologi canggih menggabungkan kayu yang bisa mengembangkan kemampuan produksi dengan teknologi maju. Nah, sekarang kita masuk pemerintah, lingkungan pemerintah. Tentu ada regulasi pemerintah pada mainan anak berdasarkan peraturan Kementerian Perindustrian mewajibkan mainan anak memenuhi standar nasional Indonesia yaitu SNI. Mainan anak yang wajib memenuhi standar Indonesia tersebut adalah mainan untuk anak yang di bawah usia 14 tahun. Nah, bagaimana kalau lingkungan hukum domestik? Nah, makanya dengan pemberlakuan SNI bisa memberikan jaminan terhadap produk yang masuk ke pasar domestik, merupakan produk berkualitas yang aman bagi konsumen, juga dapat menembus pasar ekspor. Nah, ini pemberlakuan standar nasional Indonesia secara wajib peluang membuka akses terhadap produk mainan yang ber-SNI menjadi lebih luas dibandingkan belum memiliki. Kemudian ancamannya ya sebagai produsen yang berskala unit kecil, yang menengah, UKM, merasa keberatan mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan sertifikat SNI. Biayanya bisa mencapai 30 juta karena ada pengujian terhadap berbagai macam komponen mainan anak. Apa implikasinya? Sebenarnya mainan Omoja Toy sudah bersertifikat SNI, maka mainan yang dihasilkannya itu sangat aman untuk anak. Sudah diuji di laboratorium dan juga mudah masuk fasilitas yang besar seperti Gramedia, Carrefour, dan lainnya. Nah, sekarang kita masuk lingkungan demografi pasar mainan anak di Indonesia. Populasi anak di Indonesia merupakan pasar yang potensial usia dini. 0 sampai 4 tahun sekitar 21 juta jiwa dan usia dasar 5 sampai 9 tahun sekitar 21 jiwa.
komposisi usia ini menunjukkan jumlahnya yang sangat besar, bisa menjadi pasar potensial bagi produsen mainan di Indonesia. Ya, hal ini bisa menjadi pasar yang sangat menjanjikan bagi industri mainan dalam negeri. Sekarang masuk lingkungan sosial budaya. Isunya sebenarnya ada dua, tapi ya saya gabung perubahan sosial budaya di era digital dan pandemi COVID-19. Jadi perkembangan teknologi menghadirkan permainan digital seperti aplikasi. Maka mainan tradisional itu terancam tergeser. Belum lagi saat pandemi juga membawa dampak sosial yang mempengaruhi masyarakat, yang pemerintah memutuskan PSBB atau work from home. Maka terjadi meningkatnya interaksi melalui online digital. Implikasinya, Omocha Toys sebagai produsen mainan belum memperhatikan perubahan sosial budaya ini dari era digital dan pandemi COVID-19 supaya bisa memikirkan strategi bagaimana mainan kayu tetap bisa diminati oleh anak. Oke, ini terakhir masuk lingkungan alam. Pemerintah Indonesia memerangi penebangan liar dan pedagang kayu ilegal. Tidak jarang kayu yang dihasilkan dari penebangan liar yang tidak bertanggung jawab untuk merekoisasi kembali. Akibatnya hilangnya habitat bagi satwa liar, erosi tanah, sedimentasi sungai, polusi air dan udara, juga terjadi penumpukan sampah. Maka diperlukan sistem verifikasi legalitas kayu berfungsi untuk memastikan produk kayu yang diperoleh dari sumber asal-usulnya dan pengolahannya memenuhi aspek legalitas. Walaupun memang bahan baku Omocha Toys berasal dari kayu yang bisa diurai kembali oleh alam, tapi tetap belum memperhatikan atau memastikan bahan kayu yang digunakan berasal dari sumber hutan yang bertanggung jawab. Jadi sebagai produsen maupun pebisnis mainan, Ana perlu melihat faktor-faktor lingkungan secara eksternal supaya bisa sadar bahwa akan terjadi ada perubahan-perubahan yang mempengaruhi bisnisnya, baik dari lingkungan politik dan perubahan sosial budaya. Juga harus sadar dan patuh pada hukum dan peraturan pemerintah di Indonesia. Juga sadar bahwa bahan baku yang digunakan berasal dari sumber hutan yang bertanggung jawab, supaya Indonesia tidak kehilangan hutan. Maka menjadi bisnis mainan bisnis mainan menjadi bisnis yang berkelanjutan yang baik bagi kita semua. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih dan selamat pagi.